Jadi kita awali dengan kalau Bapak yang di surga, kami bersyukur bahwa pada malam ini kami boleh melanjutkan pertemuan untuk membahas ADRT KKN. Juga kami boleh untuk telepon, karena juga beliau boleh hadir nanti. Juga berdoa untuk Pak Ama Ano yang masih pemulihan, kiranya Tuhan juga berikan dia kesembuhan, kesehatan, dan juga penghiburan. Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, juga kegiatan kami malam ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan lanjutkan lagi Bapak-Bapak pembicaraan tentang ADART. Kami berharapnya dengan Pak Taus ini kalau bisa cepat bisa kita rampungkan. Makanya harapannya sebenarnya ada pertemuan di mana semua bisa hadir. Tapi mungkin agak sulit. Kemarin Pak Ama Ano juga sudah bilang dia masih kurang sehat, masih pemulihan. Ya, katanya juga memang kalau udah sempat kena corona, ada yang bisa baik dengan cepat, ada yang mungkin masih butuh waktu. Lalu kalau Pak Bendara ya, Pak Bendara belum ada kabar, tapi biasanya jam-jam daas Bu ya di warung. Jadi mungkin hanya kita aja ini, paling-paling nanti berharap Pak Fon bisa datang. Jadi kita akan mulai saja, silakan Pak Taus. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi saya share screen aja ya. Hasil pertemuan kita tanggal 28 Februari ya kalau nggak salah ya, terakhir. Linknya juga sudah saya share di grup. Sekejap. Oke, Pak, screen-nya bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah ya. Bisa, cuma agak kecil hurufnya Pak. Ya, Pak Ibu. Iya, ini udah bisa kebaca. Ya, jadi kemarin waktu kita pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai pasal 21. Kemudian sekarang kita masuk ke, loh, ini kok masuk ke ini ya? Oh, isinya ini ya? Sekejap saya coba. Ini dari Pak, dari mana kemarin ini filenya yang saya simpan di Drive ya Bu? Ada reviewnya di sini. Ini dari komputer siapa ini ya? Pak Manevos. Oh, Bapak. Oh iya. Pak Daily ini ya, komputer Pak Daily kemarin ini ya, yang memberi catatan-catatan. Nah, hanya saya bingungnya kok ini kemarin dari Pak Nevos ya Pak ya? Masih mute Pak. Saya tidak ingat kalau ini komputer saya. Coba saya lihat file saya sebentar. Nama filenya review 23 Februari kah? Ya, oke, sebentar ya. Iya, Pak. 23 apa 22 ya? 22. Kalau 23 kalau salah Ibu. Tapi coba dicek dulu. Aku catat 22, apa salah kali ya? Enggak, nama filenya itu yang mungkin saya tulis 23 kali ya.
Kemarin udah sampai pasal 24 ya. 24 ya Bu. Nah, apakah ini karena ada perubahan-perubahan pasal kemarin ya? Ya. Karena kalau kita coba Oh ya, dari file saya ini, ya betul ini. Nah, kalau kita lihat ini kan rapat-rapat ya. Ya. Rapat-rapat kalau sebelumnya ini mengenai pemilihan badan pekerja. Rapat-rapat tapi kok langsung ke hak-hak anggota ya. Mungkin itu sudah anggaran rumah tangga itu mungkin kali ya. Iya, udah anggaran rumah tangga. Oke, saya coba cek dulu file saya yang sebelumnya. Karena ini sudah saya simpan semua di drive historicalnya. Pertemuan terakhir itu dari bab 7 ya. Ini bab 7 di sini ini musyawarah umum anggota pasal 20. Iya ya Pak, tapi kok terpotong ya filenya itu. Saya coba cek lagi, ini lagi buka drive IKN saya sekarang. Nah ini drive-nya lagi on proses dibuka. Nah ini yang ADRT. Kalau kita cek ke bawah, nah, file yang terakhir ini tanggal 23 Februari. Kalau sebelumnya yang ini. Saya coba cek dulu. Jadi yang draft sebelumnya. Tanggal 11 Pak, yang agak lengkap. Yang tanggal 11 Februari agak lengkap. Oh, tanggal 11 Februari. Ya. Nah, ini 11 Februari ini betul nih Pak. File yang saya buka ini 11 Februari. Pemilihan BPH rapat-rapat lah. Ini kan tadi rapat-rapatnya ya. Ya. Rapat-rapat lalu kemudian kan terpotong kemarin pembahasannya. Setelah itu kita tuntaskan. Oh iya masuk ke hak-hak anggota ya. Oke. Sama filenya lah ya. Sama filenya karena ini hak-hak anggota juga setelah rapat-rapat ini. File ini sama dengan yang ini. Ya. Nah, kira-kira sinkron tidak pembahasan ini? Ya, ini kan namanya dulu draft ya. Barangkali bagaimana Bapak Ibu kalau kita coba runut dari atas setelah rapat-rapat itu kira-kira apa lagi ya yang perlu dibahas? Ini di anggaran dasar ya Ibu ya? Hah? Ini anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ya? Pak Taos, Ya Pak.
Mungkin saya share screen saya mungkin dari file saya karena itu coba kita sinkronkan file saya dengan file yang disimpan Pak Taus di drive itu. Nah, apakah sama? Kita urutkan dari atas. Memang kalau sudah lama memang kadang-kadang kita kurang awas memang. Saya share ya. Boleh Pak. Diizinkan saya share file. Bu Karis, mungkin Bu beri dulu akses co-host ke Pak Nevos. Oh ya, ntar. Buka partisipan, klik partisipan. Oh ya sudah masuk ya. Saya share ya. Kita urutkan aja dari atas kali ya ini. Udah kelihatan ya? Ya. Nah gini Pak Taus, jadi kita urutkan aja dari atas gitu, kemudian kalau cocok nanti kamu bilang oke gitu ya. Iya Pak. Pertama dulu pembukaan, halaman pertama. Iya. Masih halaman pertama bab 1, pasal 1, pasal 2. Ya Pak, sebentar Pak ya, saya coba perkecil dulu ini filenya biar kelihatan semua. Oke, bab 2 ya Pak ya. Bab 2 lambang dan himne pasal 4. Ya, betul Pak. Terus bab 3 azas ciri sifat tujuan dan fungsi pasal 5 azas ciri dan sifat. Pasal 6 tujuan. Iya Pak. Pasal 7 fungsi. Iya Pak. Bab 4 kedaulatan pasal 8. Iya Pak. Bab 5 keanggotaan pasal 9 jenis anggota. Iya Pak. Pasal 10 hak anggota. Iya. Pasal 11 kewajiban anggota. Iya Pak. Kemudian bab 6 susunan organisasi dan kepengurusan. Pasal 13 Dewan Pembina. Iya Pak. Pasal 14 tugas dan wewenang Dewan Pembina. Iya. Pasal 15 pengurus. Ini masih kosong ini. Pengurus adalah kenapa kosong dulu ini ya. Oh ya, di-insert karena di draft sebelumnya yang ditulis itu langsung masuk pasal 15 Badan Pengurus Harian. Nah, mestinya ditambahkan di-insert itu sebelum pasal 15 ini yang nantinya itu pasal 15. Iya, iya. Yang intinya menjelaskan itu apa yang penjelasan tentang pengurus. Coba lihat di pasal 12. Kan disebut di situ struktur organisasi IKN Jogja terdiri atas Dewan Pembina, pengurus, mestinya ini badan pengurus mestinya, tapi oke lah nggak apa-apa. Badan pengurus harian dan badan pelaksana tugas. Pasal 13 ada penjelasan tentang Dewan Pembina. Nah, kemudian 15 tugas dan wewenang. Nah, penjelasan tentang belum ada. Karena dia langsung masuk ke badan pengurus harian. Itu kemarin yang kita diskusikan itu. Agak putus ya Pak ya. Kemarin kalau tidak salah itu bahwa ini mendefinisikan pengurus ini adalah BPH dan BPT kalau tidak salah ya. Iya betul itu. Dan termasuk apa juga? Termasuk BPH dan BPT. Iya betul. Ya, berarti kalau begitu biar tidak lupa lagi kita coba tuntaskan aja bagaimana Bapak Ibu.
Karena ini masih dihijaukan ini. Iya, berarti pengurus adalah nanti dicarilah apa kalimat yang tepat, tapi intinya itu adalah penanggung jawab organisasi di dalam dan di luar kali ya. Iya, betul, betul, Pak. Gitu aja. Dan yang memimpin dan mengelola organisasi IKN Jogja, itu aja. Itu pasal ayat satunya. Terus ayat 2-nya, pengurus terdiri dari BPH dan BPT. Nah, baru pasal 15 masuk badan pengurus harian, udah pas itu. Berarti kalau begitu pasal 12 itu hanya 2 ya, Pak ya? Hanya 2 saja. Pasal 12. Ya, dibuat aja 2, Dewan Pembina dan pengurus, itu aja. Betul. Nanti pengurus itu terurai di bawah di pasal 15. Yes. Nah, gini supaya tidak double-double, di tempatmu aja kamu yang koreksinya ya. Ya, boleh Pak. Boleh Pak. Atau nanti kita coba kembali, kita coba cocokkan dulu lah Pak pasal-pasalnya ini. Oh ya, oke ya, itu ya. Nanti kita kalau udah cocok semua nanti baru kita kembali ke pasal tentang pengurus ini. Iya, betul Pak. Pasal 15 di draft awal ya, Badan Pengurus Harian, pasal 16 tugas dan wewenang BPH. Iya. 17 itu pasal 17 pelaksana teknis. Iya. 18 tugas dan wewenang BPT. Iya. Pasal 19 masa bakti. Iya, Pak. Terus bab 7 musyawarah umum anggota, pasal 20 musyawarah umum anggota. Nah ini perlu nanti. Kemudian kewenangan musyawarah umum anggota, musyawarah anggota luar biasa. Kemudian bab 8 jenis dan hierarki peraturan IKN Jogja. Iya, Pak. Terus bab 9 kekayaan, pasal 24, pasal 25, pasal 26. Iya, Pak. Bab 11 itu pembubaran, pasal 27. Terus ini babnya ini nanti menyesuaikan nanti. Jadi bab 11 ini jadi mungkin bab 12 nanti kali ini ya penutup ya. Iya, Pak. Nah, itu berarti kan anggaran dasar ya, Pak ya? Anggaran dasar, penutup pasal 28, kemudian ditetapkan di Yogyakarta pimpinan 1, pimpinan 2, pimpinan 3. Iya, Pak. Nah, terus habis itu masuk di anggaran rumah tangga. Betul, Pak. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, Ya. pasal 4, Ya. pasal 5, Ya. pasal 6, pasal 7 kedaulatan, Ya. kemudian pasal 8 keanggotaan. Mungkin ini yang dimaksud tadi ini ya. Betul, betul. Terus pasal 9 berakhirnya keanggotaan, pasal 10 hak anggota, Oh. pasal 11 pelaksanaan musyawarah umum anggota. Begitukah? Betul, betul, Pak. Betul. Terus pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, Iya, Pak. pasal 18, pasal 19, terus rapat-rapat pasal 20. Pasal 21 rapat kerja, pasal 22 rapat pengurus, pasal 23 rapat BPH, pasal 24 rapat BPT dan operasional. Ya. Nah, baru masuk anggota. Ya mungkin itu tadi itu ya. Berarti ini draft yang apa ya? Yang mungkin gimana ya? Sudah terbahas di atas ya, Pak ya, mengenai anggota ya? Berarti kalau sudah dikasih warna kuning kali
Berarti sudah ya? Saya juga nggak ingat saya. Kalau yang kuning ini kita sudah bahas. Oh Tapi yang di gitu. bawahnya itu kan bisa jadi ini hasil revisi kita kemarin, Pak. Oh sudah revisi. Ya, jadi kalau kita ke runut lagi dari atas anggaran rumah tangganya, di bab 4 itu kan sudah membahas keanggotaan. Oh tapi Lalu kok insert, sorry, kok insert lagi ya pasal, oh ini kok kembali lagi pasal 24, terus kembali lagi ke pasal, oh di sini mungkin ya pasal 2. bab 2 itu, Pak, yang bab 2 itu yang di bawah kuning, Ya, saya pikir ini mungkin di-delete ya. Karena kan sudah kita bahas keanggotaan itu di bab 4 di atas. sudah itu ya. Sudah, Pak, di atas di bab 4, Sorry sebentar, saya mau lihat dulu ya. di pasal 8. Oh bukan, itu tata cara apa ini? Tata cara menjadi anggota. Ya, keanggotaan. Nah, lalu berakhirnya keanggotaan, hak anggota ada di pasal 10, Pak. Anggota ada di pasal. Oh ya mungkin. Oh iya mungkin. Oh iya mungkin ya. Nah, jadi keanggotaan itu dibahas di bab 4, kemudian musyawarah anggota itu dibahas di bab 5, pemilihan badan BPH itu di apa itu ya? Di bab 6, rapat-rapat bab 7. Nah, muncul lagi nih. Nah, inilah yang saya maksud tadi, barangkali ini catatan kita sebelumnya. Yang bisa jadi kita mau pakai, tetapi karena kita sudah bahas, sehingga ini nggak terpakai. Berarti bab 2 ini hak-hak anggota kan sudah terurai di atas, toh. Iya. Nah, berakhirnya keanggotaan juga sudah, badan pengurus juga sudah dibahas. Iya oke. Lalu kalau kita runut ke bawah, tugas-tugas badan pengurus bagaimana? Berarti kan file saya ini sama dengan file yang ada di tangan Pak Nevos ya? Ya karena kan kita tidak hapus karena kan kita membahasnya itu pasal per pasal dari atas. Betul, Tidak melihat. betul. Ini kan misalkan di bagian akhir dari file ini ada catatan Bang Suwarta, perlu diselaraskan beberapa kata singkatan dari AD ke ART agak konsisten. Ya, betul Pak. Iya, di ART belum ditulis jika BPA berhalangan tetap menjalankan organisasi. Yaitu ya memang, nah ini mungkin setelah Pak Taos ini jaringannya bagus, langsung disinkronkan aja Pak Taos. Susah kalau kita bahas lagi pasal per pasal menunggu kita, langsung aja proaktif gitu supaya apa namanya, tidak kita mulai ya menghabiskan waktu tentunya dan apa, karena kan kita tidak ingat-ingat lagi apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu. Betul, betul. Boleh Pak, boleh. Oke. Ya oke, berarti sudah sinkron ya, itu dari file saya itu kalau begitu ya. Betul Pak. Nah, hanya kalau misalnya tadi kita anggap bab 2 itu yang ada di bawah kuning, hak-hak anggota, sampai dengan badan pengurus, misalnya kita coba hapus, di situ ada lagi nanti mengenai penasehat dan pelindung ya, atau saya coba share screen aja ya. Ya. Di sini ya Bapak Ibu, saya share screen. Oke, jadi saya perbesar. Kelihatan Ibu Ketua? Sudah. Nah, ini kan berarti batas pembahasan kita 23 Februari ini kan sampai di sini ya, kurang lebih ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, berarti yang ini saya anggap mungkin ini draft kita sebelumnya yang boleh kita hapus ya Bapak Ibu karena sudah dibahas sebelumnya. Ya, saya bold ini sampai ke
Berakhirnya keanggotaan juga sudah dibahas di atas. Kepengurusan juga sudah dibahas di atas. Betul Bapak Ibu ya? Iya, iya. Oke, kemudian tugas-tugas badan pengurus sudah ada di atas belum ya? Ya, Atau saya coba hapus saja sampai di sini dulu. Kita coba sinkronkan yang badan pengurus. Berarti ini kan baru keanggotaan. Oke, di atas kepengurusan itu dibahas tuntas atau belum? Coba kita sinkronkan datanya. Nah, ini kalau pengurus, ini baru ini pemilihannya. Musyawarah anggota, tiba-tiba langsung ke pemilihan badan pengurus. Kemudian mekanisme pemilihan BPH, pelantikannya, rapat-rapat. Tidak terurai di sini tugasnya ya. Rapat pengurus, ini bentuk rapat-rapat, rapat DPT. Tetapi mengenai ini tidak termuat ya Bapak Ibu ya. pasal 16 BAD ada. Di mana Pak? Di pasal 16. Pasal 6. Anggaran dasar sudah. Oh, sudah terurai ya? Iya. Oke, berarti kalau begitu ini bisa kita hapus. Sudah diterurai di situ Pak masa kerjanya Pak ya? Oh. Saya baca aja ya di hadis kita ya. Tugas dan wewenang BPHA melaksanakan ADART, saya singkat-singkat ya, dan melaksanakan keputusan semua, membentuk, menetapkan, melantik, memberhentikan BPT, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja, menyampaikan laporan, menetapkan peraturan dan keputusan BPH, memimpin dan mengelola. Sudah kelihatannya wewenang masa kerjanya tidak di sini, di pasal mana ya, saya sudah baca. Pasal 19. Di anggaran dasar Ibu ya? Iya, pasal 19-nya Oh masa iya, bakti. pasal 19. Betul, 3 tahun. Sudah ada ya berarti Sudah. yang ini berarti bisa kita hapus ya? Ya, itu kelihatannya draft yang lama ya. Ya, artinya sudah terakomodir ya? Sudah. Oke, berarti saya delete yang bab 4 ini. Saya delete, kemudian sekarang bab 5. Tadi sudah ada ya, bukan penasehat konsepnya, tetapi badan apa namanya itu, pembina ya, Dewan Pembina. Ya. Berarti ini bisa saya hapus. Oke. Oke, saya hapus. Baik, sekarang ini iuran anggota. Sepertinya ini belum terbahaskan di atas ya. Saya melihatnya begitu. Pak Tos, bab 6, kok beda ya? Yang di anggaran dasar, anggaran DRT rumah ya? tangga. ART ya? Oh. Iuran anggota. Bagaimana? Kita mulai dari sini atau bagaimana Bapak Ibu? Anggota bab 6 itu ya. Kalau di atas yang terakhir ini tadi kan mengenai rapat-rapat bab 7. Kalau kita mengakomodir bahwa iuran anggota masuk ke dalam anggaran dasar, maka ini nanti menjadi bab 8. Ini bab pasal 24, ini nanti menjadi pasal 25. Tapi saya manut kira-kira bagaimana kita bahasnya. Saya pikir relevan ya mengenai iuran anggota dibahas di ART karena lebih operasional itu.
Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Iya. Oke, setuju itu. Baik, berarti sekarang kita teruskan 8. pembahasan kita ke bab 8, iuran anggota. Pasal 25, anggota wajib membayar iuran bulanan anggota. Nah, ini konsepnya bagaimana nih kira-kira? Ini konsepnya ini agak kurang apa ya? Kira-kira bagaimana bahasanya Bapak Ibu? Monggo. Pak Taus, saya mau tanya sebentar lah. Jadi Ya, silakan, nanti Afir. untuk pembayaran iuran anggota ini berarti siapa yang telah mendaftar di organisasi IKN berarti mulai terhitung itu dia mulai membayarkan iuran anggotanya. Atau bagaimana konsep untuk menarik iuran ini kepada setiap anggota nanti? Ya, saya pikir kita coba rumuskan maunya kita seperti apa, Afer. Ini kan anggaran rumah tangga. Kira-kira yang ada di pikiran Bung Afer seperti apa yang efektifnya? Soalnya kan selama ini anggota kita di Ikatan Keluarga Nias ini ada istilahnya keluar masuk. Dan ada itu masuk tapi belum terdaftar. Ada itu juga hanya masuk aja tapi sebentar lagi keluar, ya balik lagi. Nah, jadi ya mungkin agak sulit juga ya, maksudku gimana konsep kita itu yang perlu mungkin kita bahas ya, bagaimana cara kita menarik iuran ini. Nah, apakah ini hanya tugas juga tanggung jawab dari bendahara kita atau ada seksi lain untuk yang mengkoordinir untuk menarik iuran anggota ini? Karena salah satu juga problem kita di organisasi yaitu adalah mengenai dana sendiri ya, maksudnya dana organisasi kita, karena belum ada juga pendapatan maksudnya menetap dari organisasi kita selain kita list-list edaran itu. Ya, jadi kalau selama ini sih memang kita nyaris belum pernah mempraktekkan itu kayaknya ya. Kalau dulu-dulu zaman saya kuliah itu kita udah tahu aja gitu loh. Secara lisan, aku nggak ingat juga gimana, mungkin Bang Atan nanti bisa ngejelasin ya. Pokoknya dulu itu kami bayar sekian, tapi biasanya sih kalau ada event kayak Natal atau Paskah tidak rutin juga sih dulu itu. Nah, waktu kepengurusan yang lalu ini dengan Pak Raminudi kami udah rapatin lagi gitu dan udah memutuskan bahwa kalau mahasiswa itu 5.000, kalau yang berkeluarga itu 20.000. Jadi 5.000 per bulan Ibu atau per tahun? 5.000 per bulan apa ya? Terus kalau keluarga itu 20.000 per bulan, berapapun anggota keluarganya. Seingat saya seperti itu sih. Dan sebenarnya kita udah sosialisasikan juga waktu itu dan sudah ada beberapa yang membayar, terutama ketika kita lagi ada kegiatan dan nggak ada dana, biasanya saya ngingetin gitu. Lalu ada aja yang ngirim, tapi memang ya tidak serius menariknya. Kita hanya umumkan dan siapa yang mengirim ngirim, yang enggak ya udah enggak gitu. Cuma waktu itu kami sudah pernah rapatin juga dengan Pak Rudi sebagai bendahara waktu itu. Bingung memang gimana kita menarik iuran itu, siapa yang kita wajibkan dan bagaimana kita berhak mewajibkan, karena banyak juga kan anggota yang tidak aktif dan tidak ada kartu anggota. Ketika tidak ada kartu anggota bingung gitu. Cuma waktu itu karena kita mulai bikin kegiatan seperti camp, banyak yang ikutan, jadi kita berhubungan juga dengan organisasi mahasiswa itu. Nah, terus waktu itu kita udah putusin nanti kita menariknya itu lewat organisasi mahasiswa. Jadi misalnya di Sanata Dharma ada apa namanya ya, Fer? Organisasi di Sanata Dharma. Sanata Dharma apa namanya ya?
Kalau sekarang namanya Yahoo Sadar, Bu. Kemarin Yahoo Sadar. IMN, Ikatan Ah. Mahasiswa Nias. Nah, udah berganti sekarang. Yahoo Sadar. Nah, waktu itu kita bekerja sama dengan ketua-ketua dari komunitas mahasiswa itu supaya mereka yang menarik. Lalu Pak Rudi itu bikin kayak kwitansinya. Jadi harus ada kwitansi. Nah, cuma memang pada prakteknya belum sempat dilakukan karena ternyata susah untuk apa yang membuat kita punya hak gitu untuk menarik karena belum ada kartu anggota. Nah, itu aja yang udah pernah diomongin di pengurus sebelumnya sih, 5.000. Cuma baru memutuskan 5.000 per orang, tapi per keluarga 20.000. Nah, menarik iuran itu memang kendalanya waktu itu bagaimana caranya. Itu aja. Iya, jadi kemarin saya juga sempat diskusi dengan Ibu Ketua ya mengenai iuran ini. Mau tidak mau kan ini salah satu sumber penerimaan organisasi, Bapak Ibu. Dan kerelaan anggota ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kalau misalnya haknya adalah kewajiban adalah ini, tentu haknya apa ke depan, kira-kira begitu ya menurut saya. Nah, ini karena belum ada terurai aturan yang jelas, sehingga barangkali beberapa anggota ini kan agak songkang juga ya kalau misalnya mereka mau membayar. Nah, sehingga saya sarankan saya Ibu Ketua begini, mohon koreksi nanti Bapak Ibu. Kalau nanti ini sudah kelar, mungkin kita terbitkan satu peraturan ketua organisasi atau BPH yang menjelaskan misalnya dari setiap anggota ini suka dukanya maka dia berhak mendapatkan sesuatu dari organisasi. Nah, besaran ini ya tentu harus tertuang dalam peraturan itu. Dengan kita ya misalnya kalau dia sakit apakah itu tercakup dan seterusnya. Ya, jadi dengan ada itu maka barangkali ya anggota ini mau membayarnya dan dibarengi dengan kejelasan tadi kartu anggota yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sebenarnya Bung Alfer sudah ada rencana ke depan ini mau penerbitan kartu anggota sudah kita ada di aturannya di atas sebelumnya. Nah, itu kira-kira yang pernah saya diskusikan ke Ibu Ketua dan mungkin Bapak-Bapak yang lain bisa memberi ide-ide yang atau mungkin pengarahan yang lebih pas lah. Ya, mungkin dari saya, jadi yang barusan dibicarakan itu kan sudah bersifat pelaksanaan dari ART yang kita bahas. Jadi kalau kita melihat di bab 8 ini iuran anggota, saya pikir poinnya itu memang cukup dua itu. Jadi anggota wajib membayar. Mungkin kalimat pertama ini dihapus. Setelah kata ialah itu langsung aja anggota biasa yang telah ini itu yang wajib. Nanti redaksinya diatur lah ya. Tapi anggota biasa yang sudah 17 tahun. Kenapa pengurus memilah seperti itu ada satu keluarga berapapun anggotanya? Karena asumsinya kan di dalam keluarga itu masih ada bayi yang belum 17 tahun. Jadi mereka yang sudah 17 tahun itu sudah menjadi anggota penuh, anggota biasa penuh. Kalau dia belum 17 tahun berarti dia ikut keanggotaan orang tuanya. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan kita. Besar kecilnya memang betul itu ditetapkan oleh MUA karena itu harus lewat musyawarah anggota. Nah, di sanalah nanti mekanisme yang
termasuk teknis, apakah harus pakai kartu anggota atau dan sebagainya, itu dibahas di sana. Tapi 2 poin ini di anggaran rumah tangga itu harus ditegaskan, siapa yang wajib membayar. Gitu. Nah, kalau dilihat dari kasus sebelumnya, ini kan 17 tahun ini seorang diri. Nah, yang keluarga ini bagaimana? Apakah itu dipilah atau ini dianggap kepala keluarga itu pokoknya 17 tahun ke atas. Nah, mungkin itu saja permasalahan di ART-nya. Kalau di kepengurusan, saya pikir nanti itu lihat kondisi. Seperti sekarang, mungkin tidak perlu lagi lewat kampus-kampus ya. Seperti yang sudah dilakukan kemarin. Mungkin lewat online sekarang atau yang sebagainya. Jadi itu mekanisme di dalam kepengurusan. Tapi yang di ART-nya yang perlu kita tegaskan bahwa 2 poin itu redaksinya saya lihat memang ini harus ada 1 orang yang membaca dari atas sampai bawah dengan redaksi yang sama semua. Sebab kalau banyak yang akan mengedit itu bahasanya bisa beda-beda. Itu dari saya. Ya, mungkin saya bisa urut-urut di situ. Menggarisbawahi yang disampaikan Bang Ate yang terakhir, memang harus ada istilahnya itu proofreader ya, kalau di kampus namanya, yang membaca dari awal sampai akhir, tidak hanya melihat sistematikanya apakah sudah betul atau tidak, tapi juga bahasanya. Gaya bahasa itu kan sangat mempengaruhi. Gaya bahasa saya dalam menulis pasti berbeda dengan Bang Suwarta, Ibu Pendeta, dan Bang Taus. Jadi supaya sinkron itu 1 orang saja, supaya gayanya semua satu, jangan terlalu banyak gaya, malah kita tidak, malah bingung nanti kita banyak gaya. Nah, yang kedua tentang iuran, sederhana aja, konsisten di atas bahwa yang bayar iuran adalah anggota. Itu saja. Kita tidak tambahkan 17 tahun, apakah sudah berkeluarga atau tidak. Karena syarat untuk menjadi anggota cukup jelas di pasal pasal sebelumnya kan. Nah, besaran iurannya ditentukan kemudian oleh pengurus, apakah nanti bentuknya peraturan organisasi atau apa, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pengurus. Nah, yang ketiga, memang susah-susah gampang ini mengatur hal-hal seperti ini dalam anggaran dasar rumah tangga secara formal. Sebab begini, apa konsekuensi bagi anggota yang tidak membayar iuran? Kira-kira pertanyaannya begitu. Apakah dikeluarkan dari keanggotaan, tidak menjadi anggota IKN? Sementara di sisi lain, kalau kita lihat sejarah dan harapan kita bahwa kita ini satu keluarga. Kalau ada yang meleset-meleset sedikit, nggak apa-apalah. Itu kan kita juga satu keluarga kan. Tetapi saya berpikiran bahwa okelah itu adalah bentuk-bentuk nanti kenyataan di lapangan. Sebagai suatu organisasi, pengaturan itu harus ada. Bahwa nanti kita terapkan itu secara ketat, itu adalah kita percakapkan kemudian. So, kalau kita masih berutak-atik boleh atau tidak dan seterusnya dalam implementasinya, nanti nggak maju-maju ini penyusunan anggaran dasar rumah tangga ini. Harapan Bu Pendeta untuk segera itu di akte notarial kan nanti tertunda-tunda. Jadi saran saya udah segeralah dibuatlah diselesaikan lah ini. Gitu aja masukan saya, Pak Taus. Masih di mute, Pak Taus. Ini karena ada anak-anak jadi ribut kalau nggak saya mute.
Ya, jadi tadi Pak Neva sudah mengomentari soal 17 tahun dan seterusnya, menikah tidak menikahnya, saya bold kuning. Lalu saya coba buat narasi begini. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota setiap bulan. Kira-kira bagaimana? Berarti di sini setelah ada pasal 1 ini tentang setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota setiap bulan, berarti walaupun dalam satu keluarga dia punya anak, tapi kalau misalnya tadi kalau kriteria kita tadi udah berumur 17 tahun, berarti tetap dihitung per individu, bukan per keluarga lagi, seperti yang dibilang Ibu Ketua tadi. Kalau konsisten kita dengan pasal sebelumnya, bahwa anggota itu syarat menjadi anggota itu kan ada. Ya. Dia harus mendaftar kan. Berarti anggota yang mendaftar itu yang bayar itu. Bahwa dalam satu keluarga misalkan 5 orang, ayah, ibu, dan 3 orang anak sudah terdaftar sebagai anggota karena memenuhi syarat-syarat tertentu, misalkan ketiganya itu adalah anggota, mereka bayar 5 orang. Kira-kira begitu. Nah, saya tahu apa yang dimaksud oleh Afer. Bagaimana kalau tidak membayar? Udahlah, nantilah kita persoalkanlah itu. Pokoknya jadi dulu ini barang dulu ini. Oke, baik. Saya kembali ke kalimat ini Bapak Ibu, ayat 1, setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota setiap bulan. Bapak Ibu bagaimana? Ya. Baik, saya hapus ini ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh tanya, kalau wajib bayar ya setiap bulan tidak. Di ART-nya ini, bukankah itu diputuskan oleh pengurus nantinya di rapat mereka? Apakah penarikan setiap bulan atau setiap 6 bulan atau sekali setahun sajalah daripada repot gitu ya. Ya siapa yang punya uang ya yang kalau 12 bayar setahun sekaligus diskon 10 bulan aja. Ya semacam itu kan biarkan teknis lah nanti Pak ya. Tapi bahwa kata wajib membayar iya di ART ya itu harus ditangkap. Itu aja yang saya tanya, apakah perlu kata-kata itu yang setiap bulan tadi? Monggo ditanggapi. Ya, kalau menurut saya sih memang setiap bulan ini nggak masuk akal. Kita menariknya susah, harus ada orang yang kayak keliling-keliling kan, dan belum tentu juga. Karena kita harapannya kan sebenarnya orang itu dengan sukarela aja gitu loh. Kalau sampai harus kita tagih itu nggak enak. Beda juga misalnya kalau kita punya kegiatan-kegiatan yang warga ini bisa ikutan terus sehingga mereka merasa oh ya ini ada kegiatan. Kadang-kadang kita tidak banyak kegiatan sehingga mungkin orang berpikir ngapain gitu. Jadi kalau tiap bulan menurut saya memang susah, mungkin paling mungkin itu 6 bulan atau mungkin pada saat biasanya kita mau Paskah dan pada saat kita mau Natal, biasanya itu yang lebih masuk akal, di situ kita minta gitu. Cuma kan berarti tidak ada pembedaan ya antara keluarga dengan mahasiswa. Jadi waktu itu ada pembedaan itu. Kalau mahasiswa memang jadi agak aneh sih, mahasiswa yang ini yang periode sebelumnya ya yang kami pernah putuskan itu mahasiswa 5.000 per bulan, keluarga 120.000 per tahun. Jadi akhirnya jatuh-jatuhnya keluarga itu 10.000. Nah, saya pernah mengusulkan waktu itu kepada teman-teman, bagaimana kalau keluarga itu mau ditambah gitu, jangan 120, cuma beda dikit sama mahasiswa, padahal keluarga ya pasti ada lebih dari 2 lah biasanya. Nah, cuma salah seorang ada teman pengurus waktu itu yang sudah berkeluarga, dengan tegas dia bilang, oh kalau dilebihin saya tidak sanggup. Nah makanya terus saya tidak mau memaksa lagi. Jadi selama ini keluarga itu 120.000 per tahun, dan selama ini juga mereka bayarnya yang sudah bayar itu
ya per tahun mereka ngasihnya langsung 120. Cuma ngasihnya itu memang kemarin ketika kita ada event seperti Natal atau Pasca, jadi pas cari dana, saya ngingetin mungkin ada yang mau bayar iuran, lalu ada juga yang kemudian bayar iurannya. Tapi nggak banyak, nggak sampai 5 orang kayaknya sih yang sudah bayar iuran itu. Nah, jadi maksudnya apakah ini per orang aja dihitung, tidak dibedakan lagi bahwa keluarga sekian, mahasiswa sekian. Saya pikir kalau penarikannya mungkin 2 kali setahun aja menjelang event Barangkali, kita. ya. Silakan Pak Tos. Ya, barangkali saya setuju dengan saran Pak Suwarta tadi. Mungkin itu nanti sifatnya teknis ya Bu ya. Nah, mungkin nanti dalam peraturan ketua bagaimana cara pemungutan ini agar lebih mudah, kan sekarang sudah ada fintech ya, dengan barcode kita urus di bank kan tinggal scan ya 5.000-an scan ya tinggal gitu aja. Nah kemudian kalau kita urai di sini kan agak berat juga sih kalau menurut saya. Nanti kita buat dalam satu aturan begitu tersendiri mekanismenya. Kalau soal per orang atau ada juga per keluarga gimana? Per keluarganya enggak usah. Saya setuju dengan Pak Nevos itu juga Bu. Beliau menghitungnya itu ya yang terdaftar. Orang ya. Ya, artinya kan setiap anggota itu nanti kan dapat kartu anggota ya. Dapat kartu anggota, maka setiap kartu yang punya nomor anggota itulah yang ya wajib membayar iuran itu. Tentu berdasarkan nomor regisnya. Bagaimana kira-kira? Kita sepakati Bapak Ibu itu? Ya, ya. Ya, baik. Berarti setiap bulan saya hapus, kemudian yang ini saya hapus Bapak Ibu ya. Ya. Ya, oke, baik. Berarti saya baca lagi pasal 15, setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota. Ayat 2, besar kecilnya iuran anggota, barangkali ini ya. Ya. Iuran anggota ditetapkan gimana ini? Saya usul ini kalimat ini redaksi lisan ini besar kecilnya. Kalau ketika ngomong kan, waduh besar kecilnya tinggi rendahnya kan gitu ya. Ini kan bahasa tertulis, ditulis saja besar iuran anggota. Terus saya mengusulkan ditetapkan oleh pengurus. Jangan rapat umum anggota, karena kalau rapat umum anggota itu kan levelnya tinggi dan mengikat ya. Kalau pengurus itu kan agak fleksibel gitu loh. Oke. Jadi kita diskusikan tadi itu tidak mungkin itu dibahas di rapat umum anggota. Tapi kalau di rapat pengurus itu lebih memungkinkan. Jadi butuh kearifan lah kalau pengurus, kan orang-orang arif semua kan orang pengurus ini kan orang bijak. Lebih fleksibel juga ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti Pak Paus waktu mau. Iya Pak. Semua ini kata pengurus itu mungkin dilihat ya lengkapnya apa badan pengurus kah atau apa, karena kita harus membaca dari atas. Iya. Tapi intinya itu adalah pengurus, bukan musyawarah umum anggota. Ya, oke, baik. Berarti saya hapus ini Bapak Ibu ya, rapat umum anggota. Ya, baik. Ada lagi yang mau kita tambah di pasal 25? Cukup ya? Pas. Oke, baik. Sekarang bab 7 berarti ini, dan nanti bab 8. Apa perlu kita muat atau cantumkan ini Bapak Ibu? Sanksi-sanksi ini? Aduh, kalau saran saya nggak usah lah. Ini susah kita. Sanksi apa kita mau pecat mereka? Sementara kita merangkul kan. Ini Bang Atta yang bisa memberi komen di situ. Dipecat juga nggak ada efeknya buat mereka. Iya, batu kami. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Saya hapus semua
Enggak, kita dengar dulu Bang Atta dulu ini, kasih komentar dulu ini. Ini Oke. orang Baik. bijak itu. Baik. Baik. Iyalah, ini kan apa dasarnya kita kan kekeluargaan, jadi saya pikir tidaklah itu kita di tataran etika itu saya pikir nanti sudah tahu sendiri kok teman-teman itu kalau dia kurang nyaman atau apa. Ya itu saya setuju untuk dihapus. Oke. Sifatnya ADART kita ini merangkul, bukan untuk memberikan yang menakutkan. Baik. Oke. Berarti bisa Bapak Ibu ya saya hapus ya. Iya, dihapus. Sanksi. Oke, lalu ada lagi nih bab di bawahnya musyawarah anggota dan rapat-rapat. Sepertinya sudah dibahas sebelumnya ya. Sudah dibahas. Sudah, Saya ya. lupa tapi Oke, baik. Lalu berarti sekarang penutup. Nah, ini tadi iuran anggota adalah bab 8, berarti ini bab 9. Nah, barangkali ada lagi yang mau kita atur di dalam anggaran rumah tangga ini. Mungkin ada yang kelewat atau apa. maaf, di penutup ini tentang perubahan anggaran dasar udah di AD ya. Saya agak lupa. Apakah ada di AD, apa itu perlu disinggung di ART-nya? Maaf, bagaimana Pak? Maaf, kurang keras. Tentang ini, tentang perubahan AD/ART. Iya Pak. Di kata di bab penutup ini perlu diulangkah, dijelaskan, saya nggak hafal yang di AD-nya. Ini kan hanya dua hal ya. Betul. Jadi hal-hal Betul. yang belum diatur di rapat, anggota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, tentang perubahan anggaran dasar perlu dicantumkankah di anggaran? Oh, saya pikir kurang tepat ya Pak ya, karena ini kan udah operasional kalau ART ya Pak ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya baik, berarti itu 2 poin itu. Karena di penutup AD-nya sudah menyinggung sih itu. Ya. Jadi maksud Bapak kira-kira? Ya, sudah. Oke. Saya mengakomodasi ide dari Bang Atta. Di pasal 22 itu dicantumkan begini. Pasal 22 tadi di bawah itu, di bawah. Berarti ini 25 Pak, saya 26, 27 di bawah. Berarti yang 27. 27. Anggaran rumah tangga ini ditetapkan dalam musyawarah umum anggota pada tanggal sekian di Yogyakarta, gitu aja, atau di mana gitu. Ada musyawarah umum anggota. Rapat umum anggota atau musyawarah anggota, nanti disenkronkan dengan yang di atas gitu. Anggota. Tadi di atas musyawarah umum anggota. Pada tanggal sekian gitu di musyawarah umum anggota di mana dilaksanakan kapan, di mana itu dilaksanakan, dari kapan dan di mana itu dicantumkan di situ, itu aja. Oke, berarti ini buat titik-titik ya? Iya. Nanti di MUA yang menetapkan ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Oke, di sini ada catatan yang ditulis Pak Nevos, catatan Pak Suaka. Kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu? Kayaknya bukan saya yang menulis catatan ini, mungkin Afer atau Bang Tau sendiri yang disebutkan oleh Bang Atta itu. Oh iya Pak ya.
ini, jadi waktu saya baca semua, waktu kita rapat tuh tanggal berapa, dari atas sampai ke bawah, saya melihat ini. Jadi ada beberapa kata singkatan dari ADART itu tidak konsisten. Jadi, Sinkron ya Pak ya. nah itu perlu disinkronkan. Makanya saya bilang harus ada satu orang yang membaca, tidak boleh banyak orang yang mengedit gitu ya. Kemudian gitu. Iya, ya seperti nomor 3 itu di ART 3 tahun, di AD 2 tahun. Nah itu perlu diselaraskan. Hal-hal begitu yang kemarin waktu saya baca semua. Baik, baik Pak. Oke, berarti ini kita bungkus dulu ya untuk sementara sebagai catatan kepada proofreadernya lah. Untuk mensinkronkan semua. Baik, saya ulang kembali bab 8 saya bungkus ya Bapak Ibu ya. Karena di atas ada warna kuning. Lalu bab 9 penutup saya bungkus dengan warna kuning. Oke. Baik, tadi ada satu lagi ya Bapak Ibu mengenai pasal 15 tadi ya Pak Nevas ya, yang di atas ya. Iya. Mungkin sebelum supaya clear lah. Mengenai ini mohon dibantu Bapak Ibu narasinya seperti apa. Pengurus adalah pemimpin organisasi IKN Yogyakarta yang bertanggung jawab di dalam dan di luar organisasi. Atau enggak, pemimpin IKN Yogyakarta Singkatannya IKN Jogja ya Pak ya. IKN Jogja yang bertanggung jawab di dalam dan di luar organisasi, gitu aja. Lalu sinkron dengan bentuk-bentuk pengurus tadi, Pak. Iya, nah kemudian bawahnya ayat 2, pengurus terdiri dari BPH dan BPT, gitu aja. Nah, baru masuk, enggak terdiri dari ya, baru nanti masuk di pasal berikutnya, pasal 16 itu ya. Berarti badan pengurus harian, kemudian BPT dan seterusnya gitu. BPT teknis ya. Enggak, disesuaikan bahasanya di atas itu. BPT atau badan pengurus teknis atau badan pengurus operasional disesuaikan aja di atasnya. Pelaksana teknis Pak, saya bilang. Oh ya, oke, baik, pelaksana. Oke, bagaimana nih Bapak Ibu? Nanti pasalnya menyesuaikan. Ya, ya. Tapi yang bawahnya dihapus ya. Yang mana Pak? Yang itu, badan pengurus. Enggak. Oh nih. Masih dipakai enggak itu? Berarti kan menjelaskan yang ini Pak, PPH. Oh, itu maksudnya. Ya. Berarti itu pasal 16, Pak. Iya, nanti mengikut. Oh, mengikut. Nanti ngeditnya semua aja biar badan tidak. Pengurus anggota. Berarti ini yang tertinggi pasal, itu sama badan yang dicoret itu dihapus itu. Berarti ini pasal 15 jadinya ya, karena ini pasal 15 ayat 2 huruf A.
Ini saya hapus Bapak Ibu ya, karena ini ada coretan. Lalu ini atau musyawarah anggota. Kira-kira begini Bapak Ibu ya. Kayaknya sebagai mana dua itu dan dari Ya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Oke. Oke, lalu ini tugas dan wewenang BPH. Berarti ini pasal 17. Kemudian dibaca, takutnya nanti ada yang salah seperti ini kan kelihatan nanti pasal 12 huruf C. Nanti kurang sinkron dia. Ini bukan lagi pasal 12 ya, berarti pasal 15 tadi ya. Iya. 15 Ayat 2. Ayat 2. Hapus huruf dulu, Pak. Huruf B. Sebelum ayat itu kan ada huruf. Iya. Dihapus saja dulu. Di depan 15. Ya. Yang ini ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu. Berarti ini tadi 17, ini menjadi 18. Ini menjadi 19. Ini menjadi 20. Kalau boleh milah Pak Saud, kalau Iya, Pak. memang betul waktu kita hanya sampai 20, 30, tiba-tiba Zoom kita putus. 3 menit terakhir kalau kita pakai untuk membicarakan yang mungkin bersifat umum, bagaimana hanya usul saja. Ini saya takutnya betul ya, kita terjadwal di Zoom ini itu ya. Ya, jadwal kita 20.30 tapi bisa sampai jam 21 juga bisa. Ya, saya apa tiba-tiba putus itu loh. Ya. Karena itu enggak. kan bisa di lock ya, bisa dikunci. Enggak, bisa sampai jam 21. Oh iya. Baik. Lanjut kalau begitu Pak. Oke, baik Pak. Berarti ini bagaimana sinkron ya, 3 tahun ya Bapak Ibu ya? Harus dibaca AD-nya Pak. Saya tidak bisa jawab di sini. Tapi kok ini AD ini Pak, anggaran dasar ini Pak. Iya, tapi ART-nya juga ada 2 tahun. Saya waktu itu baca. Mungkin yang perlu kita jawab, apakah 2 tahun atau 3 tahun? Betul. Itu yang perlu kita tulis sekarang. Betul. Terakhir yang ini kemarin pas semua itu 19, 20, 21, 22, 19 sampai 22. Berarti Yang kemarin 3 tahun. Pak Betty, ya yang Pak Betty ketuanya kemarin memutuskannya pengurus sekarang 3 tahun, 19 sampai 22. Nah, ditetapkan itu ya 3 tahun. Oke, berarti 3 tahun. Nah, titik-titik ini bagaimana? Kok ada titik-titik ya? Barangkali hapus ya. Titiknya apa ya kemarin? Ini saya hapus atau bagaimana Bapak Ibu? Ini titik-titiknya saya hapus ya Bapak Ibu. Ya, bolehlah Pak. Saya lupa sih itu tadinya apa. Oke. Kemudian ini bab ini pasal 21. Kemudian ini pasal 22.
Ini pasal 23. Ini pasal 20 ini ya. Berarti ini pasal 21 ya. Ini ya, Fer. Tolong dibantu. BPH tidak menyelenggarakan mual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 keadaan mendesak ya. Pasal 20 ayat 1. Berarti yang ini tadi barangkali ya jadi 21 ya. Saya tidak hafal kalau Pak Taos tanya sekarang, makanya saya bilang itu angka berapa, pasal berapa, itu harus kita selesaikan dulu dari atas semua. Jadi angka-angka jangan kita bicarakan di sini, menurut saya ya, kalau boleh. Apa poin yang masih belum kita anggap belum selesai, masih menjadi begitu krusial di dalam ADART ini, saya pikir itu yang penting kita bahas. Nanti proofreader itu akan menyatukan semua dan sudah langsung kita musyawarah anggotakan, jadi tidak lama. Oke. Baik, terima kasih. Saya boleh berpendapat terhadap isu ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Atta. Disinkronkan. Masih ada satu tugas lagi dan itu menjadi tugas saya di preambul pembukaan. Nanti saya akan buat itu dan segera akan kirim. Nah, saya usul begini. Sinkronisasi ini, kemudian ngecek lagi sistematikanya, pengkalimatannya, saya usul Pak Taos itu. Kalau sudah jadi, nanti sambil menunggu nanti pembukaannya, dan juga saya akan kirim, berilah saya waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian setelah jadi dari Pak Taos, kita minta tolong ini Bang Atta untuk ngecek lagi. Ya, siap. Karena ini salah satu yang saya lihat kelebihan Bang Atta itu teliti. Saya tidak teliti, cuma banyak ngomong kalau saya. Nah, banyak ngomong bolehlah saya, nggak apa-apa, tapi telitian itu Bang Atta. Sorry Bang Atta ya. Ini senior terpaksa dikerjain ini. Itu masukan saya Pak Taos ya. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya pikir ini udah tepat ya saran dari Pak Suwarta dan Pak Nevos. Nah, seperti yang disampaikan Pak Suwarta tadi, barangkali ada lagi yang belum terakomodir, yang mesti kita atur, tetapi belum terpikirkan kita sebelumnya, yang harus kita muat dalam ADART. Ini baru muncul itu nanti Pak Taos setelah dicek lagi proofreader itu dan didiskusikan dengan Bang Atta. Baru muncul itu, karena ini kan Grambiang ini pikiran kita kan. Ya. Itu bahasa Papua itu Grambiang itu. Nggak tahu itu bahasa Niasnya apa ya itu ya. Grambiang itu bahasa Padang kelapa ya Pak. Itu yang digoreng itu ya Mas ya. Jadi itu Pak Taos. Jadi kita tidak bisa melihat ini kesinambungan antara bagian ini dengan bagian itu kalau kita tidak melihat secara utuh gitu. Ya, baik Pak. Yang sudah pasti itu di preambul itu karena tersendiri dan itu saya sudah janjikan menjadi tugas saya. Nanti saya kirim bersama Pak Taos. Berilah saya waktu 1 minggu lah untuk mengerjakan ini. Walaupun sebenarnya kalau duduk manis mengerjakan itu 2 jam selesai, tapi kan banyak pekerjaan yang lain kan. Nanti setelah itu nanti bersama-sama didiskusikan dengan Bang Atta gitu. Itu kalau usul saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik. Oke, saya pikir sangat bagus saran-saran mereka ya Bu Ketua. Maka karena pembahasan kita saya pikir udah clear ya. Tadi mengenai anggaran rumah tangga, saya lihat saya scroll ke bawah ini sudah selesai tadi sampai penutup. Maka tinggal masuk ke proofreader ya. Saya pertama yang cek, lalu kemudian nanti setelah itu mohon kesediaan Pak Suwarta juga untuk mengecek kali ada yang lalai ya. Kalau anak muda ini kan suka lompat-lompat ya Pak ya.
Iya, Ah, maunya cepat itu loh. maunya cepat. Kayak Afer itu semalam buka Zoom, padahal jadwalnya hari ini. Kecepatan 1 hari. Kecepatan. Nah itu barangkali Jadi itu nanti yang misalkan Pak Taos yang nanti ya, apa ini untuk saya ingat ini soal lagu dan marsi itu kan entah dilombakan atau tidak kan itu juga betul. itu makanya harus dilihat semua ini baru kelihatan nanti yang bolong-bolong itu kan. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya pikir itu Bu Ketua, saya kembalikan ke Ibu Ketua. Ya, Sebelum baik. ditutup Bu Ketua lah, masih ada sisa waktu 20 menit kita ngerumpi aja yuk. Hobi apa ini? Biasanya Bang Nefus kan suka rutin main ke Jogja toh, ngajak makan. Aduh, Udah nggak berani, kalau itu nggak betul. berani ke Karena waktu. 2 hari yang lalu saya di Jogja, tapi saya tidak nginap. Jadi karena saya tidak nginap, saya tidak beritahu kalian. Karena kalian menagih saya kalau saya nginap kan gitu. Saya ada rapat di Amaris Sagan waktu itu. Oh, Nah, yalah cerita-cerita tentang Nias lah, biar kangen kita ini terobati nih. Siapa yang baru pulang? Afer, kau Afer cerita nih. dulu Fer. Itu di belakangnya udah lautnya situ. Aku pulang ke Jogja sekitar bulan 4 ya kemarin, bulan 4 kemarin. Oke. Ya apa ya, kalau cerita di Nias itu aku kurang lebih 1 tahun juga di Nias sih. Setelah mulai COVID aku balik ke Nias. Ya itu juga apa ya, yang rame kemarin di Nias itu awal-awalnya COVID. Habis itu juga lanjut itu menuju pilkada itu ya agak ramenya dikit. Ya betul. Setelah selesai itu ya udah mulai reda lagi situasi politik di Kepulauan Nias atau situasi di Kepulauan Nias. Tapi sekarang yang apa ya, ekonomi yang di Nias itu khususnya Gunung Stoli dan di daerah juga, misalnya setiap kabupaten udah mulai banyak seperti minuman-minuman kekinian gitu. Nah, di lereng Gunung Stoli aja sekarang Ada balik ke itu udah banyak yang jualan Kekunian dawa ya nih Pak. minuman boba seperti itu. boba. Oh, Nah, kan dulu di Gunung Stoli masih ini, nggak ada seperti itu, tempat-tempat nongkrong. Nah, di sekarang udah mulai banyak di samping jalan itu. Kafe-kafe udah mulai dibuka, pasar-pasar ya, bahkan kalau ada tempat kosong di rumah masyarakat, ya ada inisiatif mereka udah mulai buka sekarang warung-warung gitu. Itu mungkin gara-gara ini ya, kebanyakan mahasiswa atau orang dari luar daerah itu kembali ke Nias kan. Jadi mereka berpikir bawah. apa yang perlu kita kembangkan ya. Nah, udah mulai ramai sekarang. Itu juga di daerah di Nias Barat sama kita Pak Nevos, ya udah mulai ada sekarang itu apa tempat nongkrong. Walaupun yang masih sederhana lah, nggak seramai di Gunung Stoli gitu. Nah, apa ini Afer petunjuk bahwa memang kehidupan perekonomian masyarakat kita daya belinya udah bagus sekarang sehingga bisa mereka nongkrong-nongkrong begitu ya. Kafe-kafe, Iya. disebut begitu kan? Mungkin karena ini juga ya, ada bantuan pemerintah di setiap desa itu, misalnya ya, kalau masyarakat nggak mendapatkan sembako, akan mendapatkan BLT atau BST setiap orangnya. Itu udah mulai berjalan dari bulan 4 tahun 2020 yang lalu. Kami pun karena kami nggak dapat bantuan sembako, kami dapat BLT langsung dari desa. Itu awalnya 600 per bulan. Oh ya, 600.000 per bulan satu keluarga. Iya. Nah, tapi itu hanya berjalan 9 bulan itu yang 600 itu kalau nggak salah. Habis itu menurun jadi 300 sekarang. Ya sampai saat ini itu diambil dari dana desa yang BLT ya. Tapi ada BST itu bantuan sosial tunai itu langsung dari kementerian disalurkan melalui pos. Ya mungkin salah satu itu juga ya perekonomian masyarakat bertambah gitu di Kepulauan Nias sama kita. Tapi ya mungkin keliru juga itu akhirnya salah sasaran saya pikir itu kan maksudnya itu kan untuk usaha-usaha produktif di apa toh di keluarga kan itu toh
akhirnya dihabiskan oleh bapak-bapak itu atau anak-anak itu di kafe-kafe kan gitu ya. Yang Iya. sekali minum itu udah langsung habis itulah, apalagi kalau tambah apa toh cap kambing apa segala macam toh, cap tikus kalau orang Manado bilang toh. Ya mungkin di Nia Selatan juga udah mulai banyak sekarang ya. Aku mungkin hanya beberapa kali sih ke sana, tapi aku lihat di media sosial udah mulai banyak sekarang. Terlebih itu udah mulai di masa-masa Nias dulu ya, mungkin ada kafe-kafe baru. Sampai sekarang mungkin pengembangannya terus. Karena apa ya, semakin berinovasi Nias ini sama kita. Indomaret Alfamidi ada sekarang di Gunung Stoli udah 5. Wah hebat ya. Di Nias Barat 1, di Gide Nias itu 1, di Nias Utara 1. Yang aku lihat di Nias Selatan hanya 1, tapi kayaknya lebih dari 1 di Nias Selatan. Di Nias ya. Oke. Nah, bagus lah kalau begitu ya. Iya. Itu juga kemarin ada pro kontra sih tentang ini Alfamidi gitu kan, katanya sebagian orang kan apa? Merusak ekonomi ini Ya, tindakan kecil. Betul, usaha kecil dan menengah pasti itu merusak itu, ya itu betul. Bisa kalau dibatasi, artinya jangan semakin banyak. Ya mungkin usaha-usaha franchise ke depan makin banyak. Salah satunya Pasti makin baik ya. Kopi Janji Jiwa aja ya udah ada. Ya, Janji Jiwa sudah ya di Nias ya. Nah, itu sangat-sangat ini viral di Nias itu. Setiap orang yang datang Gunung Stoli pasti ada Janji Jiwa karena view-nya bagus gitu loh. Pas di tengah-tengah kota, terus laut, depannya ada pegunungan. Oh, view-nya yang menarik. Jadi nongkrongnya yang enak gitu. Iya, terbuka kan? juga outdoor gitu. Apa? Janji Jiwa apa? Janji Jiwa. Kopi shop gitu, franchise dia. Oh. Janji Jiwa. Jadi pengen pulang nih, Bung Afer. Rencana bulan Desember ya, tapi kayaknya pandemi ini ya nggak tahu lah. Iya memang ini susah kita ini. Tapi saya baca-baca di media sosial ya, apa di Facebook dan segala macam itu ya. Ini juga, perempuan-perempuan yang lari dari rumah juga banyak katanya ya. Gimana? Termasuk yang meninggalkan anak-anak malah tuh. Iya, ninggalkan anak, mama-mamanya ninggalin itu. Ya, udah mulai maju nih sini sama kita. Maju itu kau. Itu bukan ukuran maju, Afer. Ya, maksudnya ini ya, sekarang ini ya banyak ya berita-berita seperti itu. Kayak kehidupan di kota sekarang, kayak kurang seperti dulu. Misalnya adat istiadat gitu, setiap masyarakat gitu. Misalnya saja sekarang ini ya, dulu aku lihat ya waktu aku kecil, kalau ada pernikahan itu ada gotong royong buat tenda dan lain sebagainya. Sekarang, berlomba-lomba itu lah sewa jasa profesional, ini baga desain ganera. Jadi ini ada pelaminan atau tenda atau bagaimana. Itu udah mulai kurang, makanya pergaulannya juga udah mulai apa sekarang. Banyak anak mudanya juga udah mulai bebas lah. Gitu. Oke. Ya, ini menarik ya, tapi harusnya IKN terbebani. Ya, betul. Misalnya BLT ini ada nggak masukan kita dari IKN itu ya? Kemanfaatannya gitu Bang. Iya, yang bisa diberikan pencerahan. Apakah lewat tulisan, entah itu hanya lewat media sosial, tidak harus tulisan ilmiah kayak fatal gitu ya, tapi untuk merangsang masyarakat itu bisa berpikir ke arah yang produktif. Kalau hanya minum cap kambing dan sebagainya, saya pikir sayang sekali gitu ya. Kemudian ya memang niasinya dari sisi budaya ya, jadi dia melompat-lompat budayanya itu, jadi
Dia dari budaya primitif langsung ke modern. Dia tidak mengalami seperti yang di Jawa, ada masa-masa yang di sini juga para budayawan, sosiolog, teolog, psikolog ini harus berpikir. Nah, mungkin IKN bisa memberdayakan teman-teman kita untuk mencoba share gitu ya. Ngobrol bareng lah kepada warga kita. Zaman sekarang dengan fasilitas jaringan internet yang bagus, barangkali kita bisa mengundang salah satu kepala desa di tempatnya affair gitu. Kita ngobrol-ngobrol ke beliau itu loh, Pak, kami dari IKN pengen dengar cerita BLT itu yang sebenarnya apa. Ini kan bisa kita lakukan sekarang, barangkali hanya 10 menit, tapi itu udah merangsang kita. Nah, semua anggota IKN kita ajak mereka untuk duduk nongkrong mendengarkan. Kita dengar langsung itu dari kepala desa atau warga. Syukur kalau ada alumni kita di sana, mereka bisa mempersiapkan dengan baik, mewawancarai dan sebagainya. Saya pikir banyak hal yang bisa kita dilakukan oleh IKN ke depan. Nah, kita melihat dekadensi moral juga di Nias semakin parah gitu ya. Termasuk siapa itu Sekda Nias Utara itu ya. Oh iya. Aduh itu parah sekali. Parah sekali, parah itu. Sudah di level parah. Nah ini keprihatinan kita ke depan. Termasuk kita prihatin kepada para pemimpin gereja di sana. Kita ajak pemimpin gereja di sana itu untuk ngobrol-ngobrol lah lewat Zoom. Ya. IKN mencoba menjadi pionir untuk hal-hal. Saya pikir ini bagus untuk dipikirkan karena tidak terlalu sulit, tidak perlu panitia, tidak perlu anggaran besar. Hanya kita buka Zoom dan kita bisa ngobrol bareng. Kalau kita baca di media sosial, kita juga gelisah yang disampaikan Pak Bendris tempo hari ya. Di selatan itu juga banyak yang pindah kepercayaan jadi jual Tuhannya lagi. Gitu ya. Nah ini kan peran para gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya sehingga kecolongan. Mari kita ajak mereka. Kita nggak usah melihat denominasinya apa, nggak usah. Kita bicara niat saja. Itu sayang kalau. Nah ini saya hanya merangsang aja para pengurus untuk mungkin membuat satu acara yang menarik ya untuk kita ikut bersama. Oke, Bu Pendeta, bungkus itu Pak Taus bikin seminar itu, seminar virtual. Ya, sederhana itu 2 orang aja pembicara, kita jadi pembahas, undang anggota-anggota, alumni segala macam. It's okay. Ini kan obrolan ringan ya, artinya virtual kita alami di sehari-hari. Memang ada diskusi-diskusi virtual yang dilaksanakan kawan-kawan kita yang lain, misalkan bicara soal budaya, sejarah, itu bagus, tapi berat-berat itu. Ya. Tapi kalau bicara BLT, bicara cap tikus itu ringan itu, semua bisa pasti menarik itu di apa. Ya. Bungkus itu, Bu Pendeta, Pak Taus. Ya, barangkali kita bicara tentang padi. Ya. Nias mengerikan, saya baru telepon saudara semalam di Nias Selatan, dia bilang, kalau pesta kawin sekarang Bang, itu hanya ayam. Ya. Nggak ada lagi B2 di sana. Nggak ada babi masalahnya. Nah, kita coba kita undang. Ya ngobrol ringan, tapi yang merangsang mereka untuk bisa berpikir, untuk melakukan sesuatu yang baik ke depan. Itu yang kita rangsang mereka. Kita tidak bisa berbuat, mau nolong ekonomi nggak bisa, menolong apa nggak bisa. Nah itu yang bisa kita buat dari organisasi. Mari ngobrol aja nih bareng Pak Nevos tuh, nggak usah ada kalau saya malah tidak setuju kalau ada pembicara utama, nggak usah.
nanti itu mendominasi dan akhirnya kita jatuh pada diskusi akademis. Nah, itu menjadi berat buat warga-warga kita. Ngobrol bareng. Ini obrolan kayak gini gitu ya. Iya. Kangen aja. Kami dari Jogja kangen kepada Bapak Ibu. Oke, tapi kangennya kita kan enggak hahaha saja ya, mesti ada satu sedikit lah topik. Nah, ya. Ya barangkali itu hanya untuk merangsang. Kasih judul ngobrol lah, ngenu-ngenu dodot gitu apa? Itu sudah ya. Ngenu-ngenu dada. Ngenu-ngenu dada via Zoom. Iya, itu bagus itu. Iya. Tek lainnya itu ngenu-ngenu dodot gitu loh. Iya, sebenarnya sih dalam rapat-rapat kami pengurus kemarin udah kepikir juga gitu Bang, mau bikin acara-acara. Cuma kan kemarin ngetes dulu kan pas kita bikin persekutuan doa, pas bikin pembacaan penghiburan, terus pasca kita lagi ngetes apakah warga ini mau ikutan gitu Zoom. Dan saya melihat minatnya itu sangat rendah ya sampai kemarin itu pasca misalnya malah alumni yang semangat ikutan. Nah, saya melihat warga IKN sendiri, baik yang orang tuanya maupun apalagi mahasiswanya, kok sedikit gitu. Padahal saya japri juga itu beberapa orang itu. Nah, saya nggak tahu kendalanya di mana gitu. Tapi mungkin juga kalau kita ada tema kayak ngobrol santai gitu, mungkin anak-anak mudanya lebih lebih tertarik ya. Karena kalau cuma soal kuota, toh juga semua belajar pakai Zoom juga ya rata-rata sekarang harusnya udah pada bisa. Dan dapat apa subsidi pulsa dari kementerian itu? Iya punya anak saya juga dapat tuh. Tapi mungkin ya dari Bang Atta tadi itu lebih lebih sederhana mungkin kita bisa lakukan. Jadi kita judulnya itu ngobrol santai. Kita ajak yang di Nias ikutan. Kan kemarin itu juga saya ajak sih alumni yang dari Nias itu. Cuma saya nggak tahu kendalanya apa gitu sehingga nggak ikut. Terus apalagi ya kemarin itu misalnya ketika lagi heboh soal dakwah ke Nias Selatan itu kan ada yang memunculkan di grup IKN. Lalu beberapa kemudian kan mendiskusikan itu. Cuma saya pas lagi sibuk jadi saya nggak nanggapin. Tapi beberapa yang saya perhatikan yang biasanya nggak ngomong-ngomong tiba-tiba pada ngomong. Lalu saya mengajak mereka ada persekutuan dengan Mbak Kata itu. Lalu kan saya bilang kita ada waktu di awal dan juga di akhir setengah jam lebih untuk ngobrol. Ayo ikut gitu. Hadir di situ. Nah, ternyata teman-teman itu enggak hadir. Pengennya saya kan udah semangat diskusi di situ lah. Ayo gitu mari bicara bareng-bareng, tapi rupanya kan tidak hadir di Zoom itu. Nah, itu aja mungkin yang masih kami pikirkan sekarang ini dari pengurus apa yang kira-kira membuat minat warga kita itu ikutan. Kemarin kami udah coba bikin lomba vlog itu, tapi ternyata gak ada yang daftar. Nah ini juga batal dengan sendirinya, gitu. Ya offer lah nanti ide-ide apa yang kira-kira menarik untuk mahasiswa. Ya kemarin kan ada mahasiswa yang ngajak saya ngomong itu kan, tapi sesudah itu hilang gitu. Ya. Ya kayak ini masukan ini. Berlangsung aja 20 orang aja udah bagus itu. Rutin kita lakukan. Orang pasti akan cari itu nanti pasti itu. Kasih door prize. Ya, saya pikir ngobrol bareng itu kan nggak perlu banyak orang ya mungkin Pak ya. Iya, supaya bisa terlibat banyak semua ya. 15-20 orang itu udah cukup itu. Senior IKN itu aja udah pasti semua mereka ikut. Iya. Tapi yang penting menurutku dari obrolan kita ini ada yang bisa merangkum gitu, membuat suatu tulisan sehingga walaupun ada yang belum ikut dia bisa mengikuti dengan tulisan yang kita kirim dari hasil pembicaraan mungkin ya.
Maksudnya kita sebarkan mungkin di blog. Tuleu gue saya dadanya lah. Sekretaris dua. Biasanya udah hanya suka malah bekerja ya mana balik kan Pak Tausiga kan sebagai ketua sekretaris sudah punya tugas. Nah sekarang ini jadi tugas Aper sebagai sekretaris dua. Ini ya, kalau aku perhatikan lagi dia, terlebih ini yang merusak lagi. Para kan ini peredaran uang banyak itu ya dari kepala-kepala desa ini, dari desa kan, karena ada anggaran 1 miliar bahkan lebih. Jadi kurangnya pemanfaatan anggaran itu sehingga memboroskan. Ya iramana aparat ya bahkan boros ke dan rambut ke dengan istilahnya ada itu apa pesta pora dan lain sebagainya kan itu tuh udah banyak kejadian ya maksudnya lebih pas sasaran anggarannya bisa aja kan mereka buat seperti karang-karang taruna gitu kan untuk anak-anak muda mengembangkan itu atau mempersiapkan anak-anak muda misalnya kalau di bidang olahraga melatih nasab lomba tuh lala tampil ke atau lama maju ke anak-anak muda dan salah satu menghindarkan si mani narkoba gitu dengan kegiatan positif atau si mana bira musik. Nah, kemarin saya udah banyak bicara seperti itu. Terlebih ke Pak Henoki mau gabung ya. Sempra ngobrol ragam Bupati terpilih Banyas Barat. Yuk mana ke gue? Lau, ya. Visi misi gue dah. Aduh, itu apa ya? Itu harus menyasar sampai ke desa-desa. Menurut saya berarti pihak swasta ada ke suatu kegiatan acara ya ini dari desa ini karena mereka punya anggaran sekarang ini punya itulah misalnya untuk pengembangan anak muda pariwisata dan lain sebagainya itu masih kurang untuk sasar pas ke anggaran dana desa dana ke dana. Tapi itu kan ada pemeriksaan juga kan nanti itu kan kalau salah menggunakan. Aru pusat bakeda Banyas Barat. Maksudnya cuma Banyas Barat deh. Aru timur bah. Bukan kita ke Banyas Barat mau kasih kedua saya bukan itu. Ayolah Karaziro bukan mau lagi. Mau lagi Karaziro. Nanti juluhannya tahu bang. Memang dalam arti sebenarnya kan itu kan. Tidak tahu itu apa maksudnya itu. Abe gile mengurus. Abe ya kayak begitulah. Ada mau laya Baginda Nurrimaya. Aisyah. Lau. Bita hori ke kisi dah. Kisi dah bagi itu pun tahu. Sekali tahu. Ini so kangen itu nah. Ya itu betul itu. Oke, gimana Pak Taus? Lagu teh 10.000 boleh. Pagi mau selesai pembahasan dari ART. Ya, jadi pertama-tama ya terima kasih sekali untuk Bapak-Bapak alumni yang sudah setia hadir membahas ADART IKN, baik Pak Suwarta dan juga Bang Nevos yang jauh-jauh dari Solo. Walaupun tadi di jalan jadi luar biasa memang. Jauh perjalanan. Terima kasih banyak. Jadi udah kita selesai, akhirnya bisa selesai. Mudah-mudahan betul-betul bisa selesai sampai kita daftar nanti sehingga organisasi ini bisa semakin jelas gitu ya, semakin bagus. Dan catatan kedua juga malam ini dari diskusi kita barusan ini dapat ide-ide lagi tentang apa yang mau dilakukan. Ya, memang ini yang menjadi juga pemikiran kami selama ini dari pengurus, karena mayoritas anggota kita mahasiswa. Jadi kalau mau bikin acara itu ya harus apa yang kira-kira mereka mau. Ya, kita selama ini ya sudah melakukan seperti ibadah. Cuma harusnya ada lagi gitu yang lain gitu yang
ya yang mereka bukan hanya suka tapi mungkin yang berguna bagi mereka. Jadi terima kasih tadi udah ada usul dari Bang Suwarta. Nanti tinggal kami akan bicarakan lagi untuk mencari apa ya ide-ide sederhana, lalu kita bisa diskusi-diskusi. Saya juga bisa sih pinjam link Zoom ini untuk kita pakai besok-besok, dan waktu ya kurang lebih 2 jam. Ya udah sangat cukup lah, itu lebih dari itu capek mata kita juga. Ya, betul itu. Jadi akan kami usahakan. Tentu harapan kita juga kepada AFER ini yang akan lebih berperan mengajak apa ya teman-teman mahasiswa. Kalau saya nanti tugas saya ngajak yang orang tua dan alumni. Kalau Pak Taus kemarin sudah mengajak anak buahnya ya. Pak dosen ngomong, mahasiswanya datang semua. Cuma kan harapannya kan bagaimana supaya ya bukan karena disuruh dosen gitu ya, tapi teman-teman ini bisa hadir karena merasa ada sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, harapan kita memang sih dengan melihat banyaknya mahasiswa, mayoritas mahasiswa, harapan saya sendiri juga bagaimana kita bisa ada acara sharing dengan teman-teman ini, yang kemudian sebagian mereka kan pulang ke Nias, atau sebagian keluarga masih ada di Nias. Kalau kita bisa ada ide-ide yang baik, ya mereka akan menyampaikan itu, dan mungkin juga melakukannya juga di sana nanti. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Dan rencana selanjutnya kita masih akan sesudah tadi Pak Taus membereskan semua, Bang Nevos memberikan apa tadi mukadimah, lalu kemudian Pak Suwarta akan membaca ulang. Apa kita mengagendakan kapan akan bertemu lagi? Kalau 1 bulan? proses itu diingatkan lagi, jadi kan kita tinggal mereview secara keseluruhan, tidak lagi membaca pasal per pasal kan gitu. Ya. Tunggu aja itu aja. Ya mungkin kurang lebih sebulan lagi ya kita ketemu lagi, gitu ya Pak Taus? Iya Atau Bu. bagaimana? Iya, jadi kalau tadi misalnya kalau pertemuan via Zoom, saya pikir seperti ini barangkali kan tidak mungkin pasal per pasal ya. Barangkali nanti kalau sudah draftnya sudah fix, kita bisa baca bareng-bareng di rumah masing-masing. Dan Pak, ya pengagendaan muanya Ibu, barangkali itu yang perlu ke depan, muanya kapan untuk penetapannya. Ya, itu kira-kira Bapak-Bapak ya, atau bagaimana? Betul. Kira-kira target kita ini kan Juni ya, Juli, apa Agustus gitu kita muat. Dilihat dulu COVID ini Bu. Muanya pakai Zoom katanya. Muanya online Pak, rencananya begitu. Ya. Oh ya bisa. Jadi karena kalau udah kita tulis target ini ya setidaknya itu mengingatkan pengurus supaya nggak lupa. Ya kira-kira gitulah ya, sebulan kita bahas sampai selesai, lalu bulan bulan Juli mungkin udah bisa selesai. Nanti kita agendakan kalau bisa bulan Agustus kita MUA ya, menggunakan momen 17-an mungkin. Kira-kira begitu. Ya. Baik Bapak-Bapak, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya, untuk waktunya. Dan kita akan akhiri dengan doa. Tadi di awal sudah ditentukan yang doa penutup ya. Oh, Bang saya Nevos tadi. Iya Bang. Bukan tadi, cuman saya datang terlambat. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik yang senantiasa menyertai dan melindungi kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas perjumpaan kami pada malam hari ini secara virtual. Kami boleh berdiskusi berkenaan dengan salah satu tugas dan tanggung jawab pengurus Ikatan Keluarga Nias Yogyakarta.
kami boleh berbagi, kami boleh saling menguatkan, dan pada akhirnya pembahasan tentang anggaran dasar dan rumah tangga ini boleh kami selesaikan. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam pertemuan ini, dan kiranya Tuhan memberkati agar boleh bermanfaat bagi kepentingan organisasi ini untuk melayani para anggota dan para alumni, lebih-lebih bermanfaat bagi daerah kami di Kepulauan Nias. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan mengakhiri pertemuan virtual ini. Kami kembali kepada aktivitas kami, melanjutkan kegiatan kami pada sisa malam hari ini. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami hingga malam menaungi kami untuk beristirahat dan boleh dibangunkan dengan kesegaran dan kekuatan yang baru keesokan hari pemberian-Mu bagi kami. Kami berdoa kepada orang tua kami, sanak famili kami di berbagai tempat, khususnya yang ada di Kepulauan Nias. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan melindungi mereka seperti sukacita yang kami alami pada saat ini. Ampunilah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami, dan perbaharilah hidup kami agar layak menerima berkat-Mu dan berbagi kepada sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Yahoo Fefu. Yahoo Fefu. Kembali saya. Tinggal ke Oke, bye.